Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Kali ini membahas Siloka Aries ya. Jadi Siloka itu adalah simbol filosofis. Nah itu kalau menurut pemahaman saya ya. Jadi kalau bahasa lainnya ya bahasa metafor ya, perlambang, simbol, lambang. Tetapi biasanya siloka ini dipakai untuk nasihat, dipakai untuk pesan secara tidak langsung begitu. Setiap kehidupan ini memiliki siloka kalau kita menggalinya, dan pemaknaan ini bukan hanya sekedar lambang tetapi memiliki takwil, memiliki makna yang mendalam, bukan sekedar tafsir tapi takwil. Jadi makna yang bersifat sangat dalam gitu ya, makna yang bersifat sangat dalam, bukan hanya pemaknaan luarnya saja, bukan. Nah, bukan hanya pemaknaan luarnya saja, tetapi pemaknaan dibalik. Nah, dibalik itu, dibalik hal tersebut, nah dibalik kata-kata tersebut, nah gitu ya, dibalik cincin ini misalkan, dibalik simbol itu misalkan, baik itu dalam ucapan ya, baik itu dalam puisi, baik itu dalam lukisan, baik itu dalam pepatah, baik itu dalam perbuatan, ada siloka-silokanya. Baik itu benda mati atau benda hidup itu memiliki silokanya. Begitu pula dengan zodiak Aries khususnya, itu pasti memiliki silokanya gitu ya. Jadi siloka itu sangat luas, mendalam, dan memang biasanya itu dipahami oleh orang-orang khusus. Dia ketika menerima siloka tersebut, dia paham, dan dia kadang tidak bisa untuk menguraikannya, sulit untuk menguraikannya, kecuali memang dia pandai untuk menguraikan tentang siloka tersebut. Jadi siloka ini memang perlu perasaan menafsirkannya ya, perlu perasaan begitu. Itulah bahasa siloka. Jadi simbol yang memiliki makna filosofis, dan terkadang itu makna filosofis ini sebagai gambaran ke depannya, atau gambaran hati, atau gambaran diri, atau gambaran keadaan kita, kadang begitu. Jadi ada kala menjadi suatu menjadi suatu prediksi, terkadang itu ya menjadi suatu prediksi. Nah, dipesankanlah lewat siloka begitu ya. Menjadi suatu prediksi untuk diri kita, atau amanat, atau motivasi, atau antisipasi, bahkan dipesankanlah lewat siloka, bahasa siloka. Misalkan contoh, saya memberikan batu ya, saya memberikan batu. Nah, ini misalkan saya memberi batu. Bagi orang-orang yang mempelajari siloka, pasti dia akan mengkaji silokanya ini. Batu ini oh, Agung nih memberikan batu ke saya, apa silokanya? Mungkin saya, kata orang yang saya berikan batu, mungkin hati saya keras seperti batu. Nah, bisa sebagai tafakur begitu ya. Memberikan batu, apa ini artinya Agung memberikan batu ini? Nah, kadang ditafsirkan untuk diri sendiri, kadang bisa ditafsirkan untuk urusan kita. Nah, mungkin harus jualan batu, harus jualan batu mungkin. Nah, begitu ya, dan banyak lagi lah. Nah, itu jadi memang enak kalau bergaul dengan orang-orang siloka itu ya. Kita bisa menikmati, tambah ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya bagi yang menikmati ilmu pengetahuan begitu ya. Kita yang umum saja, yang umum, misalkan seorang lelaki memberi cincin ke seorang perempuan. Tafsiran perempuan itu, kalau ini siloka umum ya, cincin, dia misalkan melamar, dia misalkan suka, atau kalau tafsiran umum ya kadang melamar ya, atau suka, atau mungkin simpati ya, gitu ya. Gimana perempuannya menilai? Kalau perempuan itu menolak, ya mungkin kurang suka ya dengan yang memberikan, atau kurang suka dengan cincinnya, atau cincinnya mungkin murah atau gimana ya. Nah, itu
Siloka ini memang unik ya bahasa Siloka ini. Atau mungkin oh dia mengajak nikah, nah gitu ya. Ini kalau dikasih cincin harus jelas gitu ya, kalau dikasih cincin itu ya. Kalau seorang laki ke perempuan kan gitu. Dan Siloka ini tidak menyangkut hanya hal-hal benda atau benda-benda yang kecil, tapi hal-hal seperti alam, kejadian-kejadian alam pun ada Siloka gitu ya. Ada Siloka, bisa dipahami lah. Misal Anda bisa memahami, coba untuk memahami misalkan kejadian-kejadian atau urutan kejadian itu pasti memiliki Silokanya. Kalau Anda pandai untuk memahami itu, ya berarti terbuka, itu orang hebat. Kalau saya tidak mampu begitu ya. Nah, Siloka Aries, Siloka Aries itu kalau dilihat dari lambang zodiak Aries ya, itu kan lambangnya tuh domba jantan ya, domba jantan. Nah, ini melambangkan itu keberanian ya, keberanian. Domba jantan itu kan lambang keberanian, jantan ya, tangguh, ketangguhan, keberanian, tetapi juga polos. Nah, terkadang polos dan mudah untuk dipengaruhi kan. Ya, domba itu kan bukan menyamakan Aries dengan domba, maksudnya lambang daripada zodiak Aries itu kan domba. Nah, domba ini kan sifatnya itu memang selain berani, tangguh ya. Kan ada domba gunung tuh tangguh, terus mudah terpengaruh. Nah, kan domba itu mudah dibawa-bawa kemana ya, mudah terpengaruh begitu. Nah, gitu ya, mudah terpengaruh, tapi juga dia agresif juga. Petualang, domba itu kan petualang. Ada tuh domba gunung saya suka lihat ya, domba yang bisa naik tebing tuh hebat kan. Nah, gitu ya. Jadi karakter domba itu begitu, jadi mendalam ya. Tetapi kadang juga dikorbankan kan domba itu ya. Nah, sifatnya kan begitu. Nah, itulah daripada Siloka, daripada lambang zodiak Aries. Nah, zodiak Taurus juga sama, ada Silokanya, daripada lambang itu mengambil Siloka dari lambang zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, terus apa tuh? Libra, Scorpio. Tuh ada lambangnya itu. Jadi lambang itu mewakili. Nah, lambang itu mewakili keseluruhan, karena mungkin terlalu panjang untuk dijelaskan Aries, maka ditimbulkanlah lambang. Nah, itu ya. Dan lambang ini yang kelahiran begini-begini ya, bisa jadi kemungkinan dia itu memiliki sifat yang berani, memiliki sifat yang petualang ya. Dalam zodiak Aries contohnya, memiliki sifat yang ya begitu ya. Nah, itu ya, tapi terkadang begini, nah gitu. Itu Siloka zodiak Aries. Mungkin saya tidak ingin mengucapkan dengan lisan, hanya dengan pemahaman. Pasti Anda yang menonton memahami, nah gitu ya, apa yang di pikiran dan hati saya. Semoga sehat selalu.